Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki minggu Advent kedua nih. Masih semangat kan? Sebelum mulai, kita mau ngitung lagi nih. Yuk Papa, Mama, Kakak, Adik, kakek, dan nenek untuk dengarkan renungan minggu ini. Check it out. out! Salam sejahtera jemaat yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita telah memasuki minggu Advent yang kedua. Mari kita bersama-sama mempersiapkan dan menjalani Advent yang kedua ini dengan membaca bahan perenungan kita dari Efesus 5 ayat 15 sampai yang ke-21. Dan alangkah baiknya kalau saudara juga mulai membaca bagian ini dari ayat yang pertama. Tetapi dalam perenungan singkat hari ini untuk menghantar kita memasuki minggu Advent, saya membacakan ayat yang ke-17 aja. Begini bunyi firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Saya memberi tema renungan di minggu Advent kedua ini adalah aku mencoba mengerti maumu. Saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, cinta yang tulus adalah cinta yang akan mencoba terus mengerti apa mau dan apa kebutuhan orang yang kita cintai. Jadi kalau saudara tulus mencintai keluarga saudara, pasangan saudara, maka saudara akan terus belajar mengerti apa yang menjadi kemauan dan kebutuhan keluarga atau pasangan saudara atau siapapun yang saudara cintai. Demikian juga dengan Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita diciptakan dengan penuh cinta, penuh kasih dan penuh dengan sayang. Apa buktinya? Karena segala sesuatu yang dilakukan atas dasar cinta yang sejati, maka hasilnya itu adalah sungguh amat baik. Saudara diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah memberikan predikat bahwa saudara diciptakan sungguh amat sangat baik. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ketika Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus tahu bahwa umat tebusannya itu jatuh dalam dosa dan terjerat belenggu dosa, dan semakin manusia berusaha keluar dari belenggu dosa, maka semakin eratlah belenggu itu. Justru karena Tuhan mencintai saudara dan mengasihi saudara, maka dia rela turun dari surga ke dalam dunia untuk menyelesaikan urusan dosa yang tidak bisa kita selesaikan. Itu karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sangat-sangat mencintai dan mengasihi saudara. Makanya dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan dan apa yang kita perlukan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita di Efesus 5 ayat 1 sampai yang ke-21, kita juga bisa belajar bagaimana caranya kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan dengan sungguh sebagai respon cinta Tuhan yang kita sudah alami, maka semestinya kita harus terus belajar mengerti kehendak Tuhan. Gimana caranya? Yang pertama, hidup sebagai anak-anak terang. Ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Hanya menjadi anak-anak terang, artinya orang-orang yang sudah mengalami terang kasih Kristus, kita bisa dimungkinkan mengerti apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Yesus Kristus kehendaki. Yang kedua, ujilah yang berkenan kepada Tuhan dan perhatikan dengan seksama bagaimana kita harus menjalani kehidupan. Ayat 9 dan ayat yang ke-15. Ayat 9 dan 10 maksud saya. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Dan dilanjutkan dan ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dengan menguji segala peristiwa, segala rencana, segala tindakan dan perkataan kita, dan apapun yang akan kita kerjakan, kita akan dibawa untuk memiliki hati yang bijaksana. Dan hati yang bijaksana itu lahir dari hati yang mengerti kehendak Tuhan. Jadi ujilah segala sesuatu supaya saudara punya kepekaan untuk mengerti ini dikehendaki Tuhan atau tidak. Ujilah segala sesuatu dan perhatikan dengan seksama bagaimana saudara dan saya hidup. Yang ketiga, yang terakhir, pergunakan waktu yang ada. Ayat
yang ke-16. Begini bunyi firman Tuhan. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Saat kita belajar untuk bisa mengelola waktu dengan baik dan mencermati segala kesempatan yang datang pada diri kita, maka kita akan diberi kepekaan untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena dalam waktu yang kita jalani, dalam hari-hari yang kita jalani, banyak godaan, banyak hal yang jahat yang bisa menjauhkan kita dari kehendak Tuhan dan bahkan persekutuan dengan Tuhan. Hanya dengan memperhatikan waktu yang ada dan menggunakan kesempatan yang ada sebaik-baiknya, maka kita akan dituntun oleh Roh Kudus untuk mengerti kehendak dan kemauan Tuhan. Pertanyaan reflektifnya di minggu Advent kedua ini adalah, sudahkah kita mencoba mengerti kehendak Tuhan? Dan sudahkah kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki? Selamat memasuki Advent yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, gimana renungan pada minggu ini? Sangat terberkati kan? Dalam minggu kedua Advent kali ini, Kita akan merefleksikan Apakah kita sudah menjalani hidup kita sesuai kehendak Tuhan? nah silakan refleksikan renungan ini bersama keluargamu ya. Tuhan Yesus